Selamat datang di channel YouTube saya, Gimun. Bila konten video saya ini bermanfaat, silahkan tekan tombol berikut. Agar mendapatkan informasi-informasi berikutnya. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat kimia alkena. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat-sifat kimia alkana. Berbicara soal sifat kimia, berarti ini berkaitan erat dengan reaksi kimia. Senyawa alkena lebih reaktif dibanding alkana. Kenapa? Hal ini disebabkan karena alkena memiliki ikatan rangkap. Ikatan rangkap ini disebut ikatan tidak jenuh. Maka alkena lebih mudah bereaksi. Sifat kimia yang pertama adalah reaksi pembakaran. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa reaksi pembakaran ada dua, pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Untuk reaksi pembakaran tidak sempurna hasilnya bermacam-macam. Bisa jelaga, bisa karbon monoksida, bisa karbon dioksida, bisa uap air, bahkan bisa berupa partikulat lainnya. Nah, pada konteks ini kita akan bicara soal pembakaran yang sempurna. Maka saya tuliskan sama dengan alkana, alkena juga terbakar sempurna dengan gas hidrogen menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O gas dan disertai pelepasan kalor. Nanti di bab berikutnya akan dijelaskan reaksi yang disertai dengan pelepasan kalor itu disebut reaksi eksoterm. Kemudian berikutnya gas karbon dioksida ini munculnya dari mana? Gas karbon dioksida ini berasal dari reaksi antara tentu saja atom karbon dengan gas oksigen. Sedangkan H2O berasal dari mana? Tentu dari reaksi antara hidrogen dan oksigen. Saya ambilkan contoh pembakaran sempurna senyawa alkena, misalnya C2H4. Ini namanya etena. Direaksikan dengan oksigen, mengalami pembakaran sempurna, ya hasilnya CO2 dan H2O. Tulis saja CO2 dan H2O. Tinggal menyetarakan reaksinya, ini C-nya 2, ini C-nya 1 supaya sama, ini dikali 2. Hidrogennya di reaktan ada 4, ini baru 2, maka supaya 4 dikali 2. Oksigennya di CO2 ada 2 kali 2, 4 ditambah 2 kali 1, 2, jadi totalnya 6, maka ini koefisien oksigen pada reaktan sama dengan 3. Contoh lain misalnya nomor 2, C4H8. Butena. Direaksikan dengan oksigen, pembakaran sempurna maksudnya, hasilnya sama, CO2 ditambah H2O. Tinggal menyetarakan, C-nya 4, ini C-nya baru 1, supaya sama, ini dikali 4. Hidrogennya ini 8, supaya sama, ini baru 2, maka ini koefisiennya 4, jadi 4 kali 2, 8. Oksigennya 4 kali 2, 8, 4 kali 1, 4, 8 tambah 4, 12, maka ini koefisien untuk oksigen pada reaktan sama dengan 6. Oke, itu adalah sifat kimia alkena yang pertama, sama dengan alkana dan nanti sama dengan alkuna. Pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Oke, sifat kimia yang kedua adalah reaksi adisi.
atau reaksi penjenuhan. Dari kata jenuh berarti ikatan tidak jenuhnya diubah menjadi ikatan jenuh. Reaksi adisi atau penjenuhan terjadi pada atom C yang berikatan rangkap. Kita tahu yang berikatan rangkap ini tidak jenuh. Sehingga ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal atau nama lainnya jenuh. Sebagai akibat penambahan itu penambahan dua atom atau kelompok atom pada ikatan rangkap dua. Contohnya apa? Yang pertama, reaksi adisi adalah reaksi adisi hidrogenasi. Berarti adisi alkena oleh gas hidrogen. Reaksi senyawa alkena dengan gas hidrogen menghasilkan senyawa alkana. Secara umum bisa dituliskan seperti ini. R. Ini ada ikatan rangkap 2 menunjukkan alkena atau ikatan rangkap 2. Jumlah atom C pada R kita tidak tahu. Maka kalau direaksikan dengan gas hidrogen atau H2 dengan katalis PT, PD, atau Ni dengan pemanasan atau tekanan, maka ikatan rangkap 2-nya ini akan putus, ikatan tunggal pada H2 akan putus, kemudian kedua atom H ini masuk atau menjenuhkan ikatan rangkap 2-nya. Ke sini 1, ke sini 1. Sehingga hasilnya secara umum adalah R yang ini, R yang ini, kemudian ikatan rangkap 2 menjadi tunggal dengan bertambahnya hidrogen. Sedangkan yang lain adalah tetap. Nah, untuk mendalami contoh reaksi adisi hidrogenasi, saya memberikan contoh di slide 41, latihan soal untuk pemantapan konsep. Misalnya nomor 1, selesaikan reaksi berikut ini dan tuliskan nama senyawanya yang terbentuk. Sambil kita belajar mengingat nama senyawa hidrokarbon. Yang A seperti ini, yang B seperti ini. Untuk pemantapan ini, kalau kamu setuju silakan skip atau off-kan dulu video saya ini, coba kerjakan selama 4 menit, kemudian kita cross-check jawabannya. Jawabnya, ini adalah adisi alkena, karena punya ikatan rangkap 2, oleh gas hidrogen. Maka adisi hidrogenasi. Maka ikatan yang tidak jenuh ini putus 1, ini putus. Atom H-nya ada 2, masukkan ke sini 1, masukkan ke sini 1. Maka strukturnya menjadi seperti ini. Kalau kita tulis dalam bentuk yang lebih sederhana, maka CH3, CH2, CH2, CH2 yang ini, CH3 yang ini. Nah, kemudian namanya apa? Ini namanya N-pentana. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya ikatan tunggal. Pentana tidak ada cabang, berarti N-pentana atau normal pentana. Sedangkan yang B, sama prinsipnya. Yang bereaksi adalah ikatan yang tidak jenuh. Salah satu ikatan pada alkena yang tidak jenuh ini putus. Ini putus. Ikatan pada H2 putus, maka ini jenuhkan saja. Salah satu atom hanya masuk sini, satu atom hanya masuk sini. Strukturnya menjadi seperti ini. Atau kalau kita tulis dalam bentuk sederhana, CH3, CH2, ini CH2, ini CH2, ini CH3. Maka menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu pen dengan semuanya ikatan tunggal. Maka pentana tidak ada cabang. Maka ini normal pentana.
Oke, terima kasih. Mudah-mudahan cukup jelas. Belajar kimia itu ibarat membuat kue lapis. Untuk membuat kue lapis yang enak dan menarik, tentu kalian harus tahu bahan-bahannya apa, takarannya berapa, kemudian bagaimana mewarnainya supaya menarik, dan lain sebagainya. Begitu juga belajar kimia. Belajar kimia, kalian harus mampu mengolah berbagai kajian ilmu yang telah dipelajari sebelumnya dan menyusunnya menjadi suatu konsep yang tanda kutip enak dan menarik. Dan pada waktunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Oke, setuju? Jika setuju, silakan tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.